Ya, di video part pertama ini kita akan membahas persamaan trigonometri. Yang pertama adalah persamaan sinus dulu. Nah, kita tampilkan dulu ya rumus dari persamaan sinus itu apa. Nah, ini adalah persamaan sinus. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka yang pertama untuk mencari X-nya adalah alfa plus minus K dikali 360, dan yang kedua X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah atau dikurang dengan K dikali 360. Ini secara rumus ya. Contoh misalkan gini. Nah, ini contoh yang pertama. Nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan sin 40 derajat pada interval 0 derajat sampai 360 itu berapa? Nah, cara menjawabnya gimana? Kita menjawab di sebelahnya saja. Oke, jadi berdasarkan rumus, ini kan tadi soalnya sin X sama dengan sin 40. Berarti kita dapatkan bahwa alfanya adalah 40 derajat. Nah, kemudian di rumus yang pertama yang kita gunakan adalah X sama dengan alfanya 40 derajat. Berarti 40 derajat ditambah atau dikurang dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Tinggal kita ganti nilai K-nya nih. K-nya itu dari mana sih? K-nya itu dimulai dari 0. Bebas sih sebenarnya. Tapi lebih enak K-nya dimulai dari 0, kemudian setelah itu 1 dan seterusnya. Nah, nanti berhentinya kapan? Coba kita cek. Kalau K-nya 0, maka persamaannya menjadi gini. X sama dengan 40 derajat ditambah atau dikurang dengan 0 kali 360 derajat. Maka didapat X-nya sama dengan 40 derajat ditambah atau dikurang dengan 0 kali 360 itu 0. Jadi kalau untuk K-nya 0, kita tinggal melihat alfanya saja. Jadi X-nya dapat 40 derajat gitu. Jadi untuk K-nya 0, maka X-nya didapat 40 derajat. Jadi tinggal kita lihat alfanya saja. Kemudian kalau K-nya 1 gimana? Kalau K-nya 1 ya udah, tinggal kita ganti K-nya ini menjadi 1. Jadi persamaannya menjadi X sama dengan 40 derajat ditambah atau dikurang dengan 1 dikali dengan 360 derajat. Nah, ini ada dua nih. Yang pertama, X yang pertama nih, 40 derajat ditambah dengan 1 kali 360 adalah 360. Kemudian yang kedua, tinggal dikurang karena di sini tandanya adalah plus minus. Jadi 40 derajat dikurang 1 kali 360 yaitu 360 derajat. Jadi untuk yang X1-nya 40 ditambah 360 itu kita dapatkan 400 derajat. Kemudian untuk X yang kedua 40 dikurangi 360 berarti didapat min 320 derajat. Jadi ada dua. X yang pertama itu nilainya 400. Kemudian X yang kedua nilainya min 320 derajat. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kan untuk K sama dengan 1, angkanya ini udah 400 dan min 320. Sedangkan di interval yang diketahui di soal ini, yang diminta adalah X-nya ini hanya berada di antara 0 sampai 360. 400 ini udah tidak memenuhi atau TM. Min 320 ini juga TM. Kenapa? Karena di luar dari interval yang ditentukan di soal. Jadi nggak perlu kita kita lanjutkan sampai K sama dengan 2 dan seterusnya, karena pasti lebih dari nilai yang sudah ditentukan, interval yang sudah ditentukan gitu. Jadi cukup K-nya sampai 1 saja. Nah, kemudian ini baru rumus yang pertama. Rumus yang kedua tadi berdasarkan rumusnya adalah X sama dengan 180 dikurang apa? Dikurang alfa. Alfanya berapa? Alfanya adalah 40 derajat. Plus minus K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, sama kayak tadi, kita buat
K-nya 0. Oh ya, sebelum dibuat K-nya 0 kemudian K-nya 1, itu kita sederhanakan dulu alfanya ya. Jadi ini kita selesaikan dulu, 180 dikurangi 40 didapat 140 derajat. Nah, kalau udah sederhana seperti ini, baru kita buat K-nya menjadi 0, K-nya menjadi 1, dan seterusnya. Oke, kita ganti K-nya 0. Kalau K-nya 0, berapa nilai X-nya, kemudian K-nya 1, berapa nilai X-nya. Kalau K-nya 0 tadi, tinggal kita lihat alfa yang di sininya ya. Berarti X-nya sama dengan 140 derajat. Jadi tinggal kita lihat ininya aja. Kemudian kalau K-nya 1, coba kita cek ya. Awalnya adalah X sama dengan 140 derajat tambah atau kurang K dikali 360 derajat. Oke, K-nya langsung kita ganti. K-nya kita ganti menjadi 1. 1 dikali 360 itu adalah 360 ya. Dan ini kita bagi 2. Yang pertama 140 derajat ditambah dengan 360. Kemudian X yang kedua ini sama dengan 140 dikurang dengan 360 derajat. Oke, untuk X yang pertama didapatkan nilai X-nya adalah 500. Kemudian untuk X yang kedua kita dapatkan min 220 derajat. Oke, kita tulis ya. X1 nya itu 500 derajat, kemudian X yang keduanya itu didapatkan min 220 derajat. Nah, karena ini juga sudah melebihi interval yang ada, maka ini kita tulis TM, ini juga TM, dan kita sudah tidak usah melanjutkan sampai K sama dengan 2 dan seterusnya. Karena di sini dua-duanya saja sudah tidak memenuhi interval yang diberikan di soal. Jadi sudah cukup sampai K-nya sama dengan 1, gitu ya. Nah, kalau gitu jawabannya apa, Pak? Jadi gini, himpunan penyelesaiannya itu yang memenuhi interval yang diberikan di soal. 40 masuk nggak? Masuk. Karena 40 itu berada di antara 0 sampai 360. Kemudian 400 tadi sudah kita cek ternyata ada di luar interval ini, dan min 320 juga. Jadi yang memenuhi adalah 40 dan 140 derajat. Oke, 40 dan 140 derajat. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, ini soal yang kedua. Nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 pada interval 0 sampai 420 derajat adalah. Oke, jadi bedanya sama soal yang pertama tadi. Kalau soal yang pertama tadi di sini bentuknya langsung sin dari alfa. Kalau ini enggak. Ini sin X sama dengan setengah akar 3. Nah, berarti tugas kita yang pertama adalah mengubah nilai setengah akar 3-nya ini menjadi sin berapa yang nilainya setengah akar 3. Oke, gitu ya. Kalau misalkan lupa, kita tampilkan dulu tabel sudut istimewanya dulu. Nah, ini tabel sudut istimewa. Nilai sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Sin 60 derajat. Berarti si setengah akar 3-nya ini kita ganti menjadi sin 60 derajat. Gitu. Jadi udah ketahuan nih alfanya. Alfanya adalah 60 derajat. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita selesaikan dengan cara yang sama pada contoh yang pertama tadi. Yang pertama, X-nya sama dengan alfa. Alfanya 60 derajat. Jadi ini adalah alfanya nih. Kemudian plus minus K dikali 360 derajat. Kemudian kita buat K-nya sama dengan 0. Kemudian K-nya sama dengan 1. Oke, untuk K-nya sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 1, nilai X-nya berapa aja?
Untuk K-nya sama dengan 0 yang kita lihat hanya yang ini aja. Jadi X-nya didapat 60 derajat langsung. Nah, untuk K-nya sama dengan 1, kita cek dulu nih. Persamaannya adalah X sama dengan 60 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Berarti K-nya langsung kita ganti ya. Jadi 1 dikali 360 derajat. Jadi X yang pertama 60 derajat plus 1 kali 360 dapat 360. Kemudian hasilnya adalah, ini untuk yang X1, hasilnya adalah 420 derajat gitu ya. Kemudian untuk X yang kedua 60 derajat dikurangi 360 derajat. Jadi dapat X yang kedua itu min 300 derajat. Oke, berarti kita dapatkan X1 nya yaitu sebesar 420 derajat. Kemudian X2 nya kita dapatkan min 300 derajat. Nah, apakah perlu dilanjutkan K nya menjadi 2, 3 dan seterusnya? Gak perlu. Kenapa? Karena kalau K nya 2, di sini ditambahnya menjadi 720. Kenapa? 2 kali 360 itu 720 dan interval yang diminta hanya 0 sampai 420 derajat. Jadi nggak perlu kita lanjutkan lagi gitu. Kita langsung gunakan saja yang rumus yang kedua nih. Rumus yang kedua yaitu X sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfanya adalah 60 derajat tambah kurang K dikali 360 derajat. Oke, ini kita sederhanakan dulu. 180 dikurangi 60 dapat 120 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Nah, kemudian baru tinggal kita ganti nilai K nya. Kita buat K nya 0 dulu, kemudian K nya 1. Kalau K-nya 0 berarti X-nya langsung kita dapatkan yaitu 120 derajat. Kemudian kalau K-nya 1 itu dapatnya berapa, kita cek dulu. Oke, persamaannya adalah X sama dengan 120 derajat plus minus 1 dikali 360 derajat gitu ya. Kita buat menjadi 2, X1 yaitu 120 derajat tambah 360, kemudian yang X2 120 derajat dikurang 360. Nah, berarti hasilnya berapa nih? 480 derajat ya. Kemudian X yang kedua kita dapatkan hasilnya adalah min 240 derajat. Min 480 derajat. Yang keduanya adalah min 240 derajat. Nah, ini udah tidak memenuhi nih. Yang 480 sudah tidak memenuhi, min 240 juga sudah tidak memenuhi. Kenapa? Karena intervalnya sampai 420, dari 0 sampai 420. Berarti yang min 300 ini juga tidak memenuhi ya. 420 masih masuk. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu yang pertama adalah 60 derajat, kemudian yang kedua adalah 120 derajat, ini yang kita checklist, kemudian yang ketiga adalah 420 derajat. Jadi untuk menentukan dia masuk ke dalam himpunan penyelesaian atau tidaknya dilihat dari interval yang ada di soal gitu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, di contoh yang ketiga ini kita disuruh menentukan nilai X dari persamaan 2 kali sin X ditambah 1 sama dengan 0. Kita tulis lagi ya, 2 kali sin X tambah 1 sama dengan 0 pada interval min 180 sampai 180. Oke, kalau ada soal yang seperti ini, kita pindahkan dulu nih. Yang 1 kita pindahkan, yang 2 kita pindahkan. Jadi intinya kita buat yang ruas kiri itu hanya tersisa sin gitu ya. Jadi ini
kita pindahkan dulu 2 sin X, 1 kita pindahkan ke ruas kanan, didapat min 1. Kemudian yang 2-nya pindah ruas juga ke kanan, karena ini perkalian, ketika pindah menjadi pembagian gitu. Nah, kemudian tugas kita adalah merubah nilai min setengah ini menjadi sin berapa yang nilainya min setengah. Caranya gimana? Ingat sudut berelasi? Kalau tidak ingat, coba kita tampilkan lagi. Nah, ini ada tabel sudut istimewa dan sudut berelasi ya. Nah, sin berapa yang nilainya setengah? Sin 30 derajat ya. Kemudian sin di sini kan tandanya negatif ya. Sin bernilai negatif itu di mana? Di kuadran 3 sama di kuadran ke-4. Kenapa? Karena di kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 sinnya bernilai positif, dan kuadran 3 negatif sinnya, kuadran 4 sinnya juga negatif. Tapi kita ambil yang kuadran 3-nya saja. Kuadran 3 rumus yang digunakan adalah 180 ditambah alfa. Gitu. Nah, jadi gini. Sin X sama dengan sin 180 ditambah dengan 30 tadi. Kenapa ditambah dengan 30? Karena sin yang nilainya setengah itu adalah sin 30. Kalau misalkan di sini setengah akar 2, berarti di sini yang kita gunakan alfanya itu adalah yang 45 derajat dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi ini sin X sama dengan sin 210, atau nggak usah dikurung, 210 derajat. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita gunakan rumus yang di awal tadi. Untuk yang pertama, X sama dengan alfa. Alfanya berapa? Alfanya adalah ini ya, 210 derajat. Jadi 210 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Kita ganti K-nya menjadi 0 dan K-nya menjadi 1. Kalau K-nya 0, kita dapatkan X-nya yaitu 210 derajat. Kalau K-nya 1 itu berapa? K-nya 2. K-nya 1 itu X2-nya berapa? Coba kita cek dulu. Persamaannya adalah X sama dengan 210 plus minus 1 dikali 360. Ada 2 ya. Berarti yang pertama X1 sama dengan 210 ditambah dengan 360. Kemudian X yang kedua tinggal kita kurang. 210 dikurang dengan 360. Oke, X yang pertama didapat 570 ya. Kemudian X yang kedua kita dapatkan min 150. Berarti di sini 570. Kemudian yang satu lagi adalah min 150 derajat. Nah, itu adalah rumus yang pertama dulu. Kemudian perlu nggak kita coba K sama dengan 2? Nggak usah. Kenapa? Karena bakalan lewat dari interval yang diberikan di soal. Jadi nggak usah kita lanjutkan. Kemudian yang kedua itu rumusnya adalah X sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfanya adalah 210 plus minus K dikali 360 derajat. Oke, ini kita sederhanakan dulu. 180 dikurangi 210 yaitu min 30 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Nah, udah kayak gini tinggal kita tentukan K-nya. K-nya 0, K-nya 1. Kemudian kita cari nilai X-nya. Oke, X yang pertama berarti min 30 derajat ya, langsung. Kemudian ini kita cari dulu. Cara mencarinya sama. Biar gampang gini aja. Min 30 yang pertama ditambah sama 1 kali 360 itu kan 360 ya. Berarti min 30 ditambah 360 didapat 330 derajat. Itu untuk yang pertama. Kemudian X yang kedua tinggal kita kurang sekarang. Min 30 dikurangi 360 didapat min 330.
90 derajat. Kalau K-nya 2 itu pasti lebih, karena intervalnya hanya dikit di sini. Gitu ya. Jadi yang tidak memenuhi 210 tidak memenuhi ya. Karena yang dibutuhkan dari min 180 sampai 180. 570 juga tidak memenuhi. Min 150 memenuhi, kemudian min 30 memenuhi, 330 tidak memenuhi, ini pun tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 150 derajat dan min 30 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Ya, ini contoh yang keempat. Nilai X yang memenuhi persamaan sin 3X ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2 pada interval 0 sampai 180 adalah, ya kita sederhanakan dulu soalnya. Soalnya itu sin 3X, 3X nya dikurungin ya, kemudian plus setengah akar 2 sama dengan akar 2. Jadi yang di ruas kiri ini kita usahakan sisa sin saja, berarti yang setengah akar 2 nanti pindah. Jadi ini sin 3X sama dengan akar 2 dikurangi setengah akar 2. Oke, akar 2 dikurangi setengah akar 2 itu berapa? Oke, ini biar gampang, akar 2 per 1 ya. Nah, biar sama-sama penyebutnya 2, maka yang bawah dikali 2, yang atas dikali 2. Berarti ini 2 akar 2 per 2. 2 akar 2 dikurangi 1 akar 2, berarti sisa 1 ya. 1 per 2 akar 2. Nah, tinggal kita ubah nih yang setengah akar 2. Sin 3X. Sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Sin 45 derajat gitu ya. Berarti kita dapatkan alfanya ini adalah 45 derajat. Nah, kemudian tinggal kita masukkan rumusnya. Rumus yang pertama sin X, rumus yang pertama itu X sama dengan alfanya yaitu 45 derajat plus minus K dikali dengan 360 derajat. Oh, karena di sini 3X, maka di sini juga 3X gitu. Nah, biar X, maka semuanya harus dibagi 3 nih. Ini harus kita bagi 3, ini pun dibagi 3, dan yang ini pun dibagi 3 gitu, karena biar ruas kirinya itu hanya sisa X. Jadi ini X sama dengan 15 derajat plus minus 360 dibagi 3 adalah 120 derajat. Kalau udah seperti ini, baru kita tentukan nilai K-nya. Kalau K-nya sama dengan 0 berapa, K-nya sama dengan 1 itu berapa, K-nya sama dengan 2 itu berapa. Oke, kita cek dulu ya. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya menjadi 15 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X yang pertama itu 15 ditambah, oh ini K, ada K-nya ya. Jadi K dikali 120 derajat. Kalau K-nya kita ganti 1, maka 1 dikali 120 yaitu 120. 120 ditambah dengan 15 dapat 135 derajat. Kemudian untuk X yang kedua berarti dikurang ya. 15 dikurang 120, kita dapatkan min 105 gitu. Kemudian untuk K-nya 2 nih. Kalau K-nya 2 berarti 2 kali 120 menjadi 240. Oke, 15 ditambah 240. 15 ditambah 240 itu adalah 255 derajat. Kemudian di bawahnya aja. X yang keduanya berarti dikurang. 15 dikurangi 240. Didapat min 225 derajat gitu ya. Oke, kemudian tinggal kita gunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua berarti 3X sama dengan 180
dikurang dengan 45 tambah kurang K dikali 360 derajat, berarti 3X sama dengan 135 derajat tambah kurang K dikali 360 derajat. Nah ini masih ada 3-nya nih, berarti harus kita bagi 3 juga sama kayak tadi, bagi 3 bagi 3 bagi 3. Ini sisa X 135 kita bagi 3 dapat 45 derajat, 360 bagi 3 dapat 120 derajat. Oke, baru kita tentukan nilai K nya. Kalau K nya 0, maka X nya kita dapatkan 45 derajat. Kalau K nya sama dengan 1, nah kalau K nya 1 berarti 1 kali 120 itu 120 ya, berarti 45 ditambah 120 yaitu 165 derajat. Kemudian untuk X yang kedua berarti dikurang 45 dikurangi 120, kita dapatkan min 75 derajat. Nah ini nggak usah kita kita lanjutkan sampai K sama dengan 2, karena intervalnya hanya sampai 180. Berarti yang tadi ini juga kayaknya nggak usah kita lanjutkan, yang pertama nih nggak usah sampai 2, karena ini sudah tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi, kemudian ini juga tidak memenuhi nih. Kemudian nah lagi 45 165 masih memenuhi, min 75 ini juga tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama itu ada 15 derajat, kemudian ada 45 derajat, dan 135 derajat. Satu lagi yang terakhir adalah 165 derajat. Nah ini adalah hasil akhirnya atau himpunan penyelesaiannya. Oke, sekian video persamaan trigonometri yang part pertama ini. Part pertama ini hanya membahas soal-soal tentang persamaan sinus. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.